Kemudian bertanya berikutnya, bolehkah kita memberikan hewan kurban atau daging daripada hewan kurban kita kepada tetangga kita yang non-muslim? Kata ulama, boleh. Karena daging kurban ini terbagi menjadi 3 bagian. Sepertiga pertama untuk kita yang berkurban dan keluarga, sepertiga kedua untuk dihadiahkan termasuk tetangga non-muslim. Boleh kebagian daripada daging kurban tersebut. Sepertiga ketiga diberikan kepada orang fakir dan miskin. Dan Nabi SAW tidak pernah melarang orang berbuat baik kepada orang non-muslim. Sampai Asma binti Abi Bakar, Nabi katakan kepada beliau, sili ummaki, sambunglah tali silaturahim kepada ibumu. Dan ibunya pada saat tersebut seorang non-muslim kafir, dan Nabi SAW memperbolehkan Asma binti Abi Bakar untuk berlaku baik kepada ibunya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan mengupas terkait kurban. Walaupun setiap tahun dibahas, akan tetapi kita mengulangi pembahasan agar kita ingat pelajaran-pelajaran kita seputar fikih kurban. Kita ada banyak persoalan yang insyaallah malam ini kita akan menjawab persoalan tersebut, bukan hanya menurut mazhab Syafi'i, bahkan mazhab-mazhab yang lain, biar kita punya wawasan yang luas terkait fikih atau ibadah kurban. Hikmah daripada kita berkurban adalah kita meneladani akhlak Nabi Ibrahim dan syairah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, meneladani Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim berkurban, Nabi Muhammad juga melaksanakan kurban. Kemudian memberikan keluasan bagi keluarga, sahabat, tetangga, kaum muslimin muslimat, khususnya orang yang tidak mampu untuk diberi makanan atau daging dari kurban. Biasanya kebanyakan orang belum merasakan daging tersebut, maka diberikan keluasan oleh Allah, mereka merasakan pada hari raya. Jadi seperti hari raya Idul Fitri, kita berbagi atau wajib bayar zakat fitrah agar mereka tidak meminta pada hari raya. Demikian juga dengan hari raya Idul Adha, kita berbagi daging kurban agar orang fakir miskin tidak meminta pada hari tersebut. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kurban itu apa? Kurban itu sesuatu yang disembelih. Kurban dalam istilah syariat adalah hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik. Di sini garis bawahi berarti hewan ternak. Jadi dari jenis kambing, domba, kerbau, sapi dan onta. Kerbau sejenis dari sapi. Maka kalau orang mau kurban ayam, bebek, rusa, itu tidak termasuk. Karena sudah ditentukan oleh syariat, maka kita tidak bisa keluar dari itu. Terus ada jamaah bilang, saya mau potong 100 bebek, 100 ayam. Boleh, nggak ada yang larang. Tapi tidak termasuk kategori kurban.
Karena kurban itu dari hewan ternak, kambing, domba, kerbau, sapi, dan onta. Hukum kita berkurban itu apa? Yang pertama, menurut mazhab Hanafi dan pendapat dalam mazhab Maliki, hukumnya wajib bagi mereka yang diberikan keluasan rezeki. Sampai mereka mengatakan boleh kita pinjam untuk berkurban, saking besar pahalanya. Nanti kita akan menjawab pertanyaan, boleh enggak saya pinjam untuk berkurban. Yang kedua, ini hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, jarang ditinggal Nabi. Dan ini pendapat masyhur dalam mazhab Maliki dan Syafi'i dan Hambali. Maka mayoritas ulama mengatakan berkurban hukumnya sunnah muakkadah, tetapi ada yang mengatakan wajib. Yang pendapat yang kuat hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kita tidak akan membahas dalil mereka masing-masing karena waktu kita terbatas. Jadi dalil apa berkurban? Allah berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Kita salat Id kemudian menyembelih kurban. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Anas, anna rajulan dhabaha yawman nahri, yani qabla as-salah, fa amarahu an-nabiy an yu'ida. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada orang, kata Anas bin Malik, di zaman Nabi menyembelih sebelum salat Id. Maka Nabi suruh dia mengulangi penyembelihan itu lagi, kurbannya lagi. Kalau orang menyembelih kurban harus salat Id dulu. Kalau ada jamaah salat Id kemudian pulang langsung sembelih kurban pada saat khutbah Id. Kan biasa terbalik dengan salat Jumat. Kita khutbah dulu baru salat hari Jumat. Kalau salat Id kita salat dulu baru khutbah. Ada orang ikut khutbah kemudian pulang, lalu dia menyembelih kurban, gak ikut khutbah. Kata ulama sah karena sudah melaksanakan salat Id. Berarti yang pertama, syarat sahnya kurban harus dari hewan ternak. Sampai Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, beliau mengatakan tidak sah kalau di luar hewan ternak yang sudah tentukan oleh syariat Islam. Syarat sahnya atau usia yang ditentukan untuk hewan kurban, kita akan membahas dari segi mazhab Syafi'i, tidak membahas mazhab yang lain. Dalam mazhab Syafi'i, domba yang berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Yang kedua, kambing yang berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Berarti domba umurnya 1 tahun dan memasuki tahun kedua, sedangkan kambing umur 2 tahun memasuki tahun ketiga. Yang ketiga, sapi yang berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Berarti kambing dan sapi sama. Onta yang berumur 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Berarti sudah dijelaskan usia daripada hewan yang kita sembelih. Syarat sahnya kurban harus selamat dari cacat. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan pertama, yang tidak sah kurban, yang tidak bisa dijadikan kurban, yang pertama binatang yang buta dan jelas butanya dianggap cacat. Yang kedua, binatang yang jelas pincangnya. Berarti pertama binatang yang buta dan jelas butanya, binatang yang pincang dan jelas pincangnya. Yang ketiga, binatang yang sakit ya dan kurus. Berarti itu tidak bisa dijadikan kurban. Kemudian yang keempat, binatang yang kurus dan habis lemaknya karena sudah tidak ada daging. Maka menurut mazhab Syafi'i, yang tidak sah kurban binatang yang jelas buta, jelas pincang, kurus, dan binatang sakit, dan yang keempat binatang yang kurus dan habis lemaknya.
Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah, menurut ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, ulama Syafi'i, beliau mengatakan at-tadhiyatu bidzakari afdal li'anna lahmahu atyab. Kita menyembelih kurban dari jenis binatang yang jenis kelaminnya jantan itu lebih bagus daripada betina. Itu menurut Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Kemudian yang afdal dalam warnanya adalah yang putih, kemudian yang kuning dan seterusnya. Dan itu persoalan khilafiyah ringan oleh para ulama mazhab. Hukum kurban yang ada aib, ya, sesudah kita membelinya, kita sudah beli malam hari, sampai ke rumah baru tahu dia ada cacat. Yang namanya pedagang kadang-kadang jujur, kadang-kadang curang. Ya, memang namanya mau dagang, yang jelek dibilang bagus, yang bagus dibilang masya Allah, ya, didandanin, dirapihin, diapain gitu kan, namanya mau dagang, mau dapat fulus. Jadi kata ulama mazhab Syafi'i mengatakan kurban yang kita nazar wajib, ya, yang sudah ditentukan apabila mati atau cacat sebelum waktunya atau sebelum disembelih dan orang tersebut tidak benar-benar tidak mensia-siakannya, kita beli kambing, kita taruh di depan rumah, tiba-tiba jatuh, ditabrak motor, tabrak mobil, pincang. Kata ulama nggak masalah selama Anda tidak sia-siakan. Ya, biasa kita sudah siapkan tempat, sudah diberikan makan, tiba-tiba kena cacat, anak kecil lagi main, dorong-dorongan, ketimpa itu binatang atau dan lain hal. Kata ulama, selama kita tidak mensia-siakannya, maka tidak apa-apa, antum sembelih aja. Hukum patungan untuk kurban. Patungan sepakat ulama fikih bahwa onta dan sapi dan kerbau boleh untuk 7 orang. Tapi kalau kambing 1 orang. Kita pernah dengar pernyataan bahwa satu keluarga 1 kambing. Yang dimaksud itu di zaman Nabi, kata Abu Ayyub Al-Ansari, dulu di zaman Nabi kami berkurban 1 kambing. Coba perhatikan kalimat berikut, atas nama saya dan keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Jadi yang beli kambing 1 orang, tuan rumah, tapi pada saat disembelih, ya Allah ini dari aku dan keluargaku, jadi berbagi pahala boleh. Tapi patungan beli kambing dan domba tidak diperbolehkan. Jelas? Karena ini beberapa tahun, ya, pernyataan dari almarhum Syekh Ali Jabir, dan beliau sudah meminta maaf karena keterbatasan bahasa, dan beliau sudah buat surat ke MUI dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia. Artinya apa? Beliau tidak bermaksud demikian. Ya. Maka kalau kambing boleh kita sembelih, boleh bagi pahala untuk 100 orang, boleh. Ya Allah, pada saat saya beli kambing sendiri, pada saat saya sembelih, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini dari aku dan dari keluargaku. Akan termasuk yang hidup maupun wafat, berarti bagi pahala banyak. Kata ulama boleh. Tapi patungan beli kambing domba itu tidak diperbolehkan. Boleh enggak kita jual kurban, ya, yang kita sudah beli? Kata ulama, apabila engkau jual kurban dan membeli jenis yang sama, contoh jual kambing, dapat kambing yang agak lebih bagusan sedikit, atau domba dengan domba yang lebih bagus, kata ulama tidak apa-apa. Bahwa kalau kita tukar dengan sejenis atau lebih bagus boleh, tapi kalau ditukar dengan lebih rendah, beli sapi terus disuruh tukar beli kambing, nggak boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak boleh dijual, kalau sudah dibeli selesai. Dan pendapat yang kuat menurut ulama bahwa boleh kalau kurban yang kita beli kemudian kita tukar dengan yang setara atau lebih tinggi, boleh, tapi lebih rendah tidak diperbolehkan. Kapan kita menyembelih kurban? Menurut mazhab Syafi'i, waktu menyembelih kurban dari habis sholat id sampai terbenam matahari di hari ketiga tasyrik.
Berarti 11, 12, 13 sampai terbenam matahari itu waktu terakhir kita menyembelih kurban kita. Dan disunnahkan pada saat berkurban 5 hal. Pertama, baca bismillah. Kedua, bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga, menghadapkan binatang tersebut ke arah kiblat. Yang keempat, takbir. Yang kelima, berdoa agar diterima oleh Allah. Tapi jangan setengah jam disiksa hewan, kemudian Anda takbir setengah jam, binatang ngeliatin gitu kan. Nunggu kapan dieksekusi, itu penyiksaan, nggak boleh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika, langsung. Ini setengah jam pakai takbir, binatang keburu mati duluan. Lihat pisaunya, lihat ustadznya kan, ramai orang, aku dieksekusi nggak mati-mati nih. Masih panjang proses zikirnya, apanya, tidak. Kita harus berbuat baik kepada binatang yang kita sembelih. Jangan sampai kita menyiksa hewan. Bahkan jangan diperlihatkan pisaunya. Dan tidak boleh sembelih hewan di depan hewan yang lain. Kalau bisa buatkan tempat binatang itu masuk, tidak dilihat oleh binatang yang lain. Dan tidak boleh menyembelih anak di depan ibunya, ibu di depan anaknya, itu tidak boleh. Itu lihat Islam, tata cara Nabi kasih tahu. Maka terjadi pelanggaran bukan dari Islam, umat Islamnya yang gak beres. Maka kalau ada pesantren ya yang keliru seperti Az-Zaitun, itu salahnya pesantren, itu sesat. Tapi jangan umumkan semua pesantren gak beres, memang begitu semua. Itu gak boleh. Maka harus kita teliti, jangan sampai Islam yang dipersalahkan. Islam itu agama mulia, maka jangan sampai kita di videoin, disebarin, umat Islam jorok. Saya sendiri lihat satu tempat, di situ tukang jagal, di situ binatang diikat, di situ disembelih. Jadi darahnya kemana-mana, ada di mana-mana. Jadi orang yang tinggal di komplek sebagian kafir, mereka beranggapan umat Islam katanya kebersihan sebagian dari iman. Tapi bagaimana ini? Jadi Islamnya yang jelek, itu gara-gara kelakuan kita sendiri. Kemudian syarat sah menyembelih kurban kita, kata ulama, makruh kita menyembelih kurban malam hari. Halo? Halo? Masih hidup? Jadi kata ulama, menyembelih kurban malam hari hukumnya makruh. Kenapa? Pertama, takut salah sembelih dia. Pada saat menyembelih itu salah. Yang kedua, bisa melukai dirinya sendiri. Atau yang ketiga, daging kurban itu sulit untuk disalurkan di malam hari karena orang sudah pada tidur. Apalagi hari raya, orang pada capek kesana kemari. Jadi kata ulama, makruh malam hari, bukan haram, makruh. Pertama, salah menyembelih. Kedua, melukai diri sendiri. Ketiga, dagingnya sayang. Maaf, kalau kita simpan aja di tempat sampai esok pagi bisa rusak, mubazir. Jadi panitia yang dosa, tanggung jawab. Maka kenapa harus panitianya banyak, biar maghrib atau asar sudah kelar. Jadi amanah kita sudah ditunaikan, bahkan dapat pahala. Jangan sampai kita berusaha dapat pahala, ternyata malah dapat dosa. Boleh enggak kita makan dari kurban kita? Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh makan dari kurban yang wajib. Contoh, kita udah niatkan nazar lillahi ta'ala, gak boleh dimakan, sedikit pun gak boleh, sudah lillah. Tapi kurban sunnah yang kita lakukan pada hari raya, yang biasa kita lakukan, boleh kita makan dari kurban tersebut. Lebih bagus apa? Berkurban atau sedekahkan uangnya? Pada hari raya, setiap tahun saya kurban, tahun ini saya sedekahin aja uangnya. Kata ulama, berkurban lebih bagus, karena tidak ada amalan lebih mulia di sisi Allah di hari raya melainkan kita menyembelih kurban. Disunnahkan kita menyembelih kurban kita sendiri. Saya potong kurban sendiri apabila kita bisa menyembelih. Akan tetapi kalau tidak bisa, boleh diwakilkan ke orang lain. Dan ulama mazhab Syafi'i bilang sunnah bagi perempuan untuk mewakilkan kepada orang lain, jangan dia yang sembelih.
karena mungkin fisiknya beda, rasa ketakutan, lihat darah dan lain. Jadi perempuan disunnahkan menyerahkannya kepada orang lain. Boleh enggak orang non muslim, kafir, tetangga mau ikut kurban? Itu pertanyaan kemarin ditanyakan ke saya. Ada tetangga kita di Jakarta Barat, beliau setiap tahun nyumbang ikut patungan kurban. Boleh. Dan dia dapat pahala dagingnya. Memang orang kafir dapat pahala? Dapat. Kalau beramal soleh di dunia, pahalanya dapat di dunia, akhirat tidak ada. Allah berikan sehat badan, lancar urusan, lancar usaha. Jadi orang kafir boleh nyumbang kurban? Boleh. Tapi kan dihitungnya sedekah. Beda dengan kita. Dan pahalanya dia di dunia, kalau kita dunia akhirat. Dan disunnahkan bagi mereka yang berkurban untuk menyaksikan kurbannya. Pada saat disembelih, jika memungkinkan, Anda punya kurban, saksikan. Sebagaimana Rasulullah meminta Sayyidah Fatimah putrinya menyaksikan hewan kurban pada saat disembelih. Yang disembelih dalam keadaan berdiri cuma onta, sambil diikat kakinya, kaki kirinya. Ma'qulah yadihal yusra, diikat gitu. Maka kita kalau lihat onta itu disembelih dalam keadaan dia berdiri. Tapi yang lain tidak boleh berdiri, harus ditidurkan. Ya, ke kanan terus menghadap kiblat dan seterusnya. Diperbolehkan kita makan dari hewan kurban kita, dan boleh kita sedekahkan, dan boleh kita simpan. Kita punya 5-10 kilo daging kurban, boleh disimpan? Boleh. Loh, kan ada hadis dari Nabi. Nabi melarang kita simpan hewan kurban dagingnya lebih dari 3 hari. Itu di zaman Nabi, waktu itu ada kasus. Kata ulama, sudah tidak berlaku. Dulu di zaman Nabi, ada orang fakir miskin datang ke kota Madinah. Akhirnya Nabi SAW bilang, tidak boleh orang simpan hewan kurban dagingnya lebih dari 3 hari. Jadi sahabat mau gak mau harus salurkan. Jadi orang miskin ini segera dapat daging. Kemudian daging kurban ini dibagikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, sepertiga pertama untuk kita yang berkurban, sepertiga kedua untuk hadiah tetangga walaupun non muslim. Yang ketiga, sepertiga ketiga itu untuk orang fakir miskin. Makruh kita menjual daging kurban. Tapi dalam mazhab Hambali hukumnya haram antum jual daging kurban. Bagi mereka yang berkurban, kalau yang sudah menerima boleh jual, gak masalah. Tapi bagi kita yang berkurban, kita jual daging kurban kita, hukumnya haram menurut mazhab Hambali. Dan hukumnya tidak boleh memberi daging kurban kepada tukang jagal sebagai upah untuknya. Nggak boleh, haram. Sebagian ulama makruh. Kenapa? Karena upahnya harus dipisahkan dengan daging kurban. Boleh nggak saya kasih tukang jagal daging kurban? Boleh, tapi bukan sebagai upah, tapi sebagai hadiah atau sedekah boleh. Pak, ambil aja kakinya, ambil aja kulitnya, ambil aja kepalanya, boleh. Tapi bukan sebagai upah untuk dia, tapi sebagai hadiah atau sedekah jika dia orang tidak mampu. Boleh enggak bagi mereka yang berkurban memotong kuku dan rambut? Ada hadis dalam Sahih Muslim dari Ummul Mukminina Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, apabila masuk 10 hari Zulhijjah dan ada orang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, jangan dia motong kuku atau rambutnya. Kata ulama mazhab Syafi'i, hukumnya dianjurkan jangan motong kuku dan rambut. Apabila ada orang mau kurban terus motong kuku dan rambut, kata mazhab Syafi'i makruh, bukan haram. Berarti sunnah kita tidak motong kuku dan rambut, itu mazhab Syafi'i. Terus kalau ada yang motong kuku dan rambut, hukumnya makruh, bukan haram. Dalam mazhab Hambali hukumnya haram kalau motong kuku dan rambut, biar menyerupai orang muhrim
yang sedang ihram. Kan orang ihram, orang muhrim tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut dan seterusnya. Yang ketiga, mazhab Abu Hanifah dan Maliki. Kata mereka bukan sunnah, bukan makruh. Terus kalau kita dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah, jangan motong kuku dan rambut. Tapi kalau dipotong, makruh. Apakah ada kafarah? Ada konsekuensi? Kata ulama, cukup beristighfar dan tidak ada kafarah, tidak ada denda, tidak harus puasa dan lain sebagainya. Boleh enggak kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Kata ulama, berkurban ini sunnah bagi mereka yang masih hidup. Apabila orang meninggal tidak wajib kurban selama dia tidak berwasiat atau bernazar sebelum wafat. Orang tua kita kepingin wasiat, nazar, nak bapak tahun ini mau kurban, sudah niat, sudah nazar, sudah wasiat. Itu dilakukan atas nama yang meninggal. Tapi kalau tidak ada wasiat, kita tidak ada nazar, saya kepingin berkurban tahun ini atas nama ayah saya dan ibu saya yang sudah wafat, boleh enggak? Sah tidak? Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, hukumnya sah, bahkan pahalanya sampai. Mereka berdalil dengan hadis Abu Dawud dan Tirmidzi bahwasannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkurban atas nama Nabi sesudah wafat Nabi. Dan beliau mengatakan Nabi menyuruh begitu. Yang kedua, tidak sah berkurban atas nama orang yang meninggal kecuali kalau ada wasiat, dan tidak berkurban atas nama orang lain kecuali ada izinnya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Maliki, makruh kita berkurban atas nama orang meninggal. Yang sah yang mana? Jumhur ulama, boleh kita berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Pertanyaan yang setiap tahun diperdebatkan dan tidak ada habis-habisnya dalam perdebatan ini. Apa perdebatannya? Perdebatan terkait menjual kulit kurban. Itu setiap tahun pertanyaan rumit dan terasa tidak ada jawabannya. Padahal sudah dibahas oleh ulama bertahun-tahun. Mereka sudah mengkajinya, sudah membahasnya, tapi kita sendiri yang enggak mau mendapatkan pelajaran. Ulama berbeda pendapat tentang menjual kulit kurban. Kan kita bilang tadi nggak boleh dijual daging kurban, termasuk kulitnya, kepalanya, kakinya dan lain. Boleh nggak kita jual kulit kurban? Pertama, mazhab Syafi'i tidak boleh. Dan mereka berdalil bahwa kurban ini sudah lillah, tidak boleh dijual belikan, seperti wakaf. Wakaf tidak boleh dijual belikan, tapi kalau hibah boleh dijual belikan. Ini tanah hibah, boleh dijual belikan. Tapi kalau tanah wakaf nggak boleh. Jadi kata ulama mazhab Syafi'i, hukum menjual kulit kurban tidak boleh karena dianggap sudah wakaf lillah, tidak boleh diutak-atik lagi, sudah lillah. Yang kedua, mazhab yang mengatakan boleh, dan ini pendapat Al-Hasanul Basri dan Imam An-Nakh'i dan Imam Auza'i. Dan mereka mengatakan boleh juga memanfaatkan kulitnya sebagaimana kita boleh jual dagingnya. Bagi orang yang menerima, boleh jual daging. Masa nggak boleh jual kulit? Kata ulama mereka ini boleh. Pendapat ketiga, dan itu yang saya pegang, pendapat mazhab Hanafi. Mereka mengatakan boleh menjual kulit kurban apabila niat uang dari jual kulit ini disedekahkan. Jadi kita pakai mazhab pertama, tidak boleh jual kulit kurban. Tapi kalau kita kesulitan, mana ada orang fakir miskin mau menerima kulit. Kadang-kadang buat apa Pak? Saya ngapain itu kulit? Bingung. Maka ketika mengalami kesulitan, pakai mazhab Hanafi. Boleh kita menjual kulit kurban apabila hasil dari penjualan ini disedekahkan. Maka mereka mengatakan itu hukumnya diperbolehkan. Apabila
kurban dan akikah bertemu, yang mana yang didahulukan? Saya mau kurban, saya mau akikah. Yang mana yang didahulukan, kurban atau akikah? Kata ulama, kurban dan akikah sunnah. Apabila orang itu tidak mampu, nggak apa-apa, salah satu juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau dahulukan kurban daripada akikah, karena waktu kurban terbatas. Tapi kalau akikah, kapan saja bisa dilakukan. Longgarnya waktu akikah. Akikah itu disunnahkan disembelih pada hari ke-7 lahir anak, atau hari ke-14, atau hari ke-24, atau kapan saja jika mampu. Berarti kalau kita mau sembelih akikah, potong akikah buat anak dari hari ke-7 lahir anak, ke-14, ke-24, kapan saja jika mampu, berarti waktunya longgar. Tapi kalau kurban dari habis sholat id sampai terbenam matahari hari ketiga tasyrik, jadi waktunya terbatas. Di luar itu tidak sah. Jadi daging biasa, sedekah biasa. Maka dahulukan kalau bisa dipisahkan, kurban sendiri, akikah sendiri. Tapi kalau cuma hanya bisa satu, dahulukan kurban karena dia waktunya terbatas, beda dengan akikah, waktunya masih longgar, bisa dilakukan kapan saja. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh pinjam untuk berkurban? Boleh nggak saya pinjam dari teman, dari siapa untuk berkurban? Kata ulama, kurban ini sunnah bagi yang mampu, dan Islam tidak membebani. Tapi kata ulama, kalau anda punya penghasilan bulanan, maka boleh pinjam. Artinya penghasilan yang bisa menutupi pinjaman ini boleh. Tapi ada orang bekerjaannya ya kapan-kapan dapat duit, kapan-kapan ini kerjaan, itu jangan. Kenapa? Akan jadi hutang dan membebani. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seorang hamba dengan beban yang dia tidak sanggup kerjakan, yang kita tidak sanggup memikulnya. Islam itu rahmah, bukan membebani, merepotkan, meresahkan, tidak. Maka kata ulama, kalau punya penghasilan, apakah kalau orang pakai pinjaman untuk buat hewan kurban, sah tidak? Sah, walaupun dari hasil dari uang pinjaman. Apakah boleh membeli hewan kurban dari uang zakat? Saya punya uang zakat, saya kasih ke orang fakir, ini pak buat bapak beli kurban, boleh enggak? Kata ulama, tidak boleh. Kenapa? Karena mustahik zakat ini sudah ditentukan 8 golongan asnaf dalam surat At-Taubah ayat 60, fuqara, masakin, amilin 'alaiha, al-mu'allafati qulubuhum, al-gharibin fi sabilillah, ibn sabil, sudah ditentukan mereka. Jadi bagian kurban di sini enggak ada. Maka kata ulama mengatakan tidak boleh. Tapi kalau kita belikan kambing kemudian kita kasih dengan niat dari daging kurban ini akan dimakan orang fakir miskin, boleh juga, karena akan disalurkan kepada para mustahiqin, orang fakir dan miskin. Kalau niatnya begitu, maka kata sebagian ulama diperbolehkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah kita memberikan hewan kurban atau daging daripada hewan kurban kita kepada tetangga kita yang non-muslim? Kata ulama, boleh. Karena daging kurban ini terbagi menjadi 3 bagian. Sepertiga pertama untuk kita yang berkurban dan keluarga, sepertiga kedua untuk dihadiahkan termasuk tetangga non-muslim. Boleh kebagian daripada daging kurban tersebut. Sepertiga ketiga diberikan kepada orang fakir dan miskin. Dan Nabi SAW tidak pernah melarang orang berbuat baik kepada orang non-muslim. Sampai Asma binti Abi Bakar, Nabi katakan kepada beliau, sili ummaki, sambunglah tali silaturahim kepada ibumu. Dan ibunya pada saat tersebut seorang non-muslim kafir.
Dan Nabi SAW memperbolehkan Asma binti Abi Bakar untuk berlaku baik kepada ibunya. Inilah secara ringkas bagaimana kita bisa berkurban. Dan kalau seandainya kita beli hewan kurban, kemudian kita ikat di depan rumah, anak-anak main, kemudian dia kelilit talinya, meninggal atau mati di depan rumah, apakah wajib diganti? Kata ulama, kalau kita sia-siakan, tidak dijaga dengan baik, wajib ganti. Tapi kalau tidak disia-siakan, memang kita jaga dan lain hal, kemudian dia mati di situ, maka tidak wajib diganti. Kalau disia-siakan wajib. Kalau tidak disia-siakan, kata ulama, tidak wajib diganti. Dan dianjurkan segera membagikan di hewan kurban atau dagingnya agar bisa didapati dan dinikmati oleh kaum muslimin muslimat, agar tidak rusak, apalagi kita simpan sampai esok hari, khawatir daging tersebut rusak. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan fikih atau ibadah kurban. Saya akan berikan kesempatan sambil menunggu azan, tinggal sekitar 10 menit lagi, bagi jamaah yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas, silakan dipertanyakan untuk kita berjelas kembali. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita dulu di sekolah pada laki-laki itu ada Patungan sekelas 40 patungan itu di zaman itu di Kementerian misalkan satu orang 50.000. Nah di dalam kelas itu kita 50 mahasiswa atau 50. Nah itu sahnya kurban itu gimana? Tidak, itu enggak, itu kurban perasaan. Kalau sampai seorang guru, itulah kebohongan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tidak sesuai syariat tapi dibilang kurban. Itu kurban perasaan. Kurban itu masa satu kambing patungan 40 orang. Kan dalam hadis, walaupun diperdebatkan para ulama hadis sahih atau tidak, kurban itu menjadi kendaraan di surga. Bayangin satu kambing yang naik 40 orang. Nggak mungkin 40 orang bisa naik satu kambing. Yang naik siapa? Wali kelas. Wali kelasnya naik ke kambing. Jadi itu bukan kurban, tapi daging sedekah. Jadi kalau anak kita datang, Pak, minta 50.000, 100.000, buat apa? Ini guru suruh patungan beli kambing buat kurban. Ente kadang-kadang ini kurban macam apa ini? 40 orang satu kambing. Jadi ulama katakan bahwa boleh kasih, tapi bukan hitungan kurban, karena tidak ada dalam syariat 40 orang patungan satu kambing. Terus bagaimana mereka dapat pahala? Dapat, tapi pahala daging sedekah. Seperti orang yang menyembelih sebelum salat Id, walaupun dia beli kambing sendiri, sebelum salat Id disembelih, jadi hewan sedekah. Kan tadi Nabi bilang kepada orang yang menyembelih kurban sebelum salat Id, kata Nabi, ulangi lagi. Berarti apa? Tidak sah. Yang pertama jadi sedekah, yang kedua jadi berpahala kurban. Maka hal demikian bagus apabila melatih anak-anak, tetapi tidak termasuk kategori kurban karena tidak sesuai dengan ajaran syariat. Maka jadi berpahala daging sedekah. Wallahu a'lam. Salam. Kalau apa? Ya silakan kalau mereka, tapi patungan nggak boleh. Kalau uangnya dikumpulin dikasih satu orang itu yang diskusi, yang beli dan lain, itu boleh, silakan, itu nggak masalah. Tapi patungan satu kambing itu yang tidak diperbolehkan. Iya, kalau satu orang saja boleh. Tapi kalau contoh tahun ini mereka kumpulin uang kasih si A, dia nyembelih kurban hari tahun ini kambing atas nama dia, tahun depan si B, tahun depan yang dan seterusnya, itu boleh. Atau perusahaan kasih 3,5 juta ke salah satu karyawan,
nih buat kamu beli kambing tahun ini, boleh, nggak masalah. Ya, wallahu a'lam. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Di luar negeri, di luar daerah, boleh. Kata ulama, kalau kita ada perusahaan atau maaf yayasan di luar kota atau di luar negeri, ya, seperti sebagian yayasan yang kita kenal di pedalaman atau di wilayah-wilayah yang mereka susah dapat daging, ya, maka ulama mengatakan boleh, bahkan pahalanya bisa lebih besar, karena semakin orang butuhkan semakin besar pahala kita. Jadi gini, kalau kita di Jakarta sering kita rasakan, sekali-kali kita pikirkan yang di luar kota. Kenapa? Biar saudara kita bisa merasakan nikmatnya daging kurban itu. Jadi pahalanya insya Allah bisa lebih besar apabila kita berikan kepada mereka yang berada di lokasi yang sangat butuhkan. Ya, sekarang kan ada kurban di mana-mana, di dalam negeri, di luar negeri, di Suriah, Palestina dan lain sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallah. Silakan. Fadhil. Silakan. Waalaikumsalam. Kalau orang yang beribadah haji itu kan tanggal 10 Januari setelah mereka jumroh atau ada juga yang mengatakan sebaiknya berkurban. Nah, apakah hal seperti itu hukumnya seperti apa? Apakah sebaiknya berkurban? Kalau berkurban, apakah afdalnya berkurban yang dilakukan di Mekah atau di misalnya aslinya di Jakarta atau kurban di sini? nah, nih, kalau seandainya dia mau berkurban di luar silakan, tapi kalau mau kurban di sini oleh keluarganya juga dipersilakan. Karena yang wajib berkurban di sana namanya hadi. Istilahnya hadi, bukan udhiyah. Kurban itu namanya hadi. Itu wajib bagi mereka yang haji tamattu'. Jelas? Yang wajib haji tamattu' itu bayar hadi, kambing. Ya. Tapi kalau dia mau kurban di sana silakan. Kan kurban itu di mana saja boleh. Mau dilaksanakan keluarganya di sini, dia di sana potong hadi, di sini keluarga berkurban, silakan bagi-bagi. Ya, karena di sana masya Allah luar biasa ya. Apalagi kalau musim haji ini hewan hadi itu luar biasa, apalagi kurban dan lain di sana luar biasa besar. Ya, maka boleh beliau mau potong di sana, beliau atau keluarganya potong di sini juga diperbolehkan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Silakan, ada pertanyaan? Nah, ada yang mau bertanya lagi seputar kurban atau yang lain? Silakan. 2 menit lagi azan. Oh, silakan. Kalau untuk hari raya Idul Adha itu mungkin nggak terjadi selisih hari dengan yang lainnya gitu. Hari Idul Adha terjadi perselisihan dengan Saudi. Contoh, mereka wukuf di Arafah, kita tidak. Itu boleh terjadi. Kenapa? Karena sesuai dengan matla'ul hilal. Kita setiap negara punya hilal. Mereka melihatnya, kita tidak. Maka kita sempurnakan Zulqa'dah 30 hari, enggak masalah. Kalau terjadi perselisihan enggak masalah. Maka kita puasa pada tanggal 9 Zulhijjah di sini. Walaupun mereka baru besok mau wukuf di Arafah. Ya. Karena tanggal 9 Zulhijjah itu disunnahkan berpuasa. Maka itu hal terjadi dalam persoalan fikih dan itu sah, tidak ada masalah. Ya. Maka kalau kita ikutin tanggal di sini berbeda dengan Saudi, itu tidak ada masalah. Sejak dahulu sudah dibahas oleh para ulama, seperti Idul Fitri. Ya. Idul Fitri juga itu kadang-kadang perselisihan kita dengan negara lain.
Kenapa? Karena setiap negara itu punya matla' hilal sendiri. Maka ada pembahasan dalam fikih namanya ikhtilaful matali', perbedaan matla'. Ya, terlihatnya hilal. Di negara ini terlihat, di negara sana juga tidak terlihat. Itu kan masing-masing negara sudah melihat. Kan Nabi bilang, "Sumul ru'yati wa afturul lirati." Berpuasa pada saat melihat hilal dan berbuka hari raya pada saat kalian melihat hilal lagi. Jelas? Maka itu hal yang diperselisihkan dalam fikih dan itu tidak dipersoalkan oleh para ulama. Hanya kita di masyarakat awam kita yang dibesar-besarkan itu kemudian dibawa ke ranah politik. Negara kita ingin merusakkan kita, kok mereka di sana wukuf kita tidak? Nah, itu gak ada kaitannya, gak ada urusan politiknya. Itu urusan fikih dan penglihatan hilal. Itu hal-hal yang terjadi dalam fikih, hal biasa kok. Bagi mereka yang mendalami dan mengkaji fikih sudah tahu tentang hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada bertanya? Sudah, insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kurban tahun ini. Mudah-mudahan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal fadlu kulluhu wa ilayka yurja'ul amru kulluhu alaniyatu wa sirru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Rabbana barik fi ahlina. Allahumma barik fi arzaqina. Allahumma barik fi arzaqina wa fi ilmina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa jasadan 'ala al-bala'i sabira. Allahumma taqabbal du'a'ana. Allahumma qdi hajatina ya man yujibu al-muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su'a wa yaj'aluhu mughlafa al-ard. Ilahumma Allah Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.